Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya di rumah. Sebelum belajar, jangan lupa silahkan anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu, silahkan anak-anak perhatikan baik-baik materi yang akan Bu Ismi sampaikan. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar materi ini ya, hubungan antar garis dan juga pengertian garis. Nah, tapi karena di latihan yang kemarin anak-anak masih cukup banyak yang belum terlalu paham, maka hari ini Bu Ismi akan mengulangi lagi penjelasan tentang hubungan antar garis. Ya, silahkan anak-anak perhatikan dengan baik. Sebelumnya kita ulangi dulu macam-macam hubungan antar garis. Yang pertama, garis sejajar, yaitu garis yang terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang. Ya. Kemudian yang kedua ada garis berpotongan, yaitu garis yang terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Yang ketiga ada garis berimpit, yaitu dua buah garis yang searah dan memiliki paling sedikit dua titik persekutuan sampai tak terhingga. Jadi seperti menempel ya kalau garis berimpit. Kemudian yang keempat yaitu garis bersilangan. Ini kemarin yang anak-anak masih cukup banyak yang mungkin kebingung. Garis bersilangan yaitu jika ada dua buah garis yang tidak terletak dalam satu bidang dan tidak sejajar. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Garis yang ada dalam bangun ruang, yaitu bangun kubus. Ya, anak-anak perhatikan contohnya. Sekarang anak-anak perhatikan garis yang akan Bu Ismi tunjuk. Nah, ini adalah garis AB. Kemudian yang ini adalah garis DC. Jika ditanyakan apakah hubungan antara kedua garis ini, maka jawabannya adalah kedua garis tersebut adalah garis yang sejajar. Kenapa kedua garis ini sejajar? Karena jika anak-anak perpanjang ini sampai tak terhingga dan garis AB juga sampai tak terhingga, maka kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Ya, jadi anak-anak tuh kalau ditanyakan garis dalam bangun ruang, misalnya kubus ini, anak-anak coba perpanjang dulu. Ya. Nah, kalau sudah tahu berarti sekarang kira-kira garis mana lagi selain dua garis ini yang sejajar? Ada banyak ya, misalnya EF dan HG atau GH. Kemudian ini EA dan FB. Yang ini. Nah, itu juga garis yang sejajar. Ya, Bu Ismi beri warna yang lain. Misalnya ini EA dan FB itu sejajar. Kemudian HD dan GC sejajar. Nah, sekarang kalau ada garis yang seperti ini, ditanyakan misalnya AC dan EG, apakah ini sejajar? Iya anak-anak, AC dan EG juga merupakan garis sejajar. Karena walaupun mereka bidangnya berbeda ya, bidangnya berbeda, tapi jika diperpanjang juga tidak akan pernah bertemu dan jaraknya sama. Ya, dari sini ke sini tuh sama, ini ke sini sama. Maka dikatakan AC dan EG juga merupakan garis yang sejajar. Gitu ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Selanjutnya garis yang berpotongan.
Perhatikan contohnya. Misalkan garis AB dan FB ini. Kemarin banyak anak-anak yang mengira ini garis yang tidak berpotongan. Makanya tadi Bu Ismi bilang, coba dipanjangkan dulu. Panjangkan ke sini, AB dipanjangkan ke sini. Nah, ternyata anak-anak kedua garis ini berpotongan di titik B. Ya. Dan berpotongannya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka garis ini dikatakan berpotongan tegak lurus, ya, karena membentuk sudut siku-siku. Selain ini, contoh mana lagi yang berpotongan? Misalnya garis EG dan garis FH. Maaf, ini kurang lurus. Nah, ternyata kedua garis ini berpotongan di sini. Ya, jadi kedua garis ini adalah saling berpotongan. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan garis, anak-anak coba perpanjang dulu. Belum tentu garis yang kelihatannya tidak ada potongannya ternyata memiliki sebuah titik perpotongan. Ya. Jadi misalnya ditanyakan lagi yang lainnya. Nih, garis HD dan AD apakah berpotongan? Betul, berpotongan di titik D. Ya, anak-anak coba perpanjang. Set. Ini ke sini. Nah, ternyata berpotongan di sini yaitu titik D. Kemudian yang terakhir kita akan belajar yang garis bersilangan. Misalnya garis AC dan garis EH. Nah, kedua garis ini berada di bidang yang berbeda. Apakah kedua garis ini sejajar, anak-anak? Tidak sejajar. Maka dua garis ini disebut memiliki hubungan yang bersilangan. Anak-anak ingat, bersilangan itu jangan dianggap silang itu kayak tanda silang ya. Kemudian kalau tanda silang itu kan punya titik potong, Bu Ismi. Tidak seperti itu ya. Jadi bukan silang yang seperti ini perkalian, bukan. Bersilangan itu artinya tidak berada dalam satu bidang dan tidak sejajar. Jadi jalannya beda, tempatnya beda begitu. Ya. Jadi bukan berarti bersilangan terus begini. Oh, ini kan silang terus ketemu di sini, tidak. Ketemu di sini. Ini namanya berpotongan kalau hubungan garis ya. Contoh yang lain lagi, misalnya garis AD dan garis EF. Nah, ini kan beda bidang ya. Kalian bayangkan ini adalah kamar kalian. Kamar kalian kan bentuknya mungkin kubus atau balok ya. Nah, ini garis AD dan garis EF di sini kan tidak satu bidang dan juga tidak sejajar. Maka disebut bersilangan. Coba anak-anak cari lagi mana yang lain. Ya, misalnya AB dengan EG itu juga bersilangan. Ya. Tapi kalau misalkan yang ini GC dengan AE, nah walaupun kelihatannya jauh tapi karena sama-sama vertikal, kemudian jaraknya juga sama, ini adalah garis sejajar ya, gitu. Jadi pokoknya kalau tempatnya beda dan arahnya beda, itu adalah garis bersilangan. Begitu ya anak-anak. Bu Guru rasa sudah cukup jelas. Nanti kalau masih ada yang kurang paham lagi bisa tanya lewat WhatsApp pribadi ya. Nanti Bu Ismi berikan soal latihan tentang hubungan antar garis yang ada di bangun ruang. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Nanti kalau masih ingin diulangi bisa diulangi lagi videonya. Silahkan nanti dikerjakan tugas yang Bu Ismi akan kirimkan di grup kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.